مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa 2 rahimakumullah. Alhamdulillah, malah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan juga hidayah sehingga kita semua bisa bermujalasah bersama dalam rangka thalabul ilmi di masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu istiqomah dalam meneladani akhlak-akhlak beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini saya mendapat tema belajar tentang kesalahan. Tahun ini apa tahun lalu Ustaz lagi? Oh, tahun ini ya. Oh. Jadi di minggu yang lalu kita sudah melaksanakan Idul Adha Bapak Ibu. Nah, berarti sekarang itu sekitar tanggal 17. Tanggal 17 bulan Zulhijjah 1446 dan sebentar lagi ya 2 pekan lagi insyaallah kita akan berganti tahun menjadi tahun 1447 Hijriah. Jadi Bapak Ibu, tahun waktu itu cepat sekali, tidak terasa. Kayaknya baru kemarin saya lihat Ustadz Fakih itu masih bujang. Tiba-tiba sekarang sudah digondeli Pak. Sudah ada putranya, cepat sekali kan. Jadi waktu itu berjalan sangat cepat sekali. Maka penting sekali bagi kita Bapak Ibu untuk selalu mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ada salah satu perkataan dari seorang ulama. Beliau mengatakan, "Mangkana yaumuhu mithla min amsihi fa huwa maghbunun wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun wa man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Jadi ini bagus sekali perkataan ini Bapak Ibu, bahwasanya barang siapa yang harinya itu sama dengan hari yang lalu, itu dikatakan bahwasanya orang ini merugi. Kalau hari ini itu sama dengan hari yang lalu, amal ibadah kita itu masih sama, itu dikatakan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian kalau hari ini itu lebih buruk daripada hari yang lalu, atau mungkin kita sebut tahun ini lebih buruk daripada tahun yang lalu, maka orang tersebut merupakan orang yang dilaknat. Nah, tapi sebaliknya Bapak Ibu, mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Kalau hari ini
ternyata itu lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, maka orang tersebut merupakan orang yang beruntung. Jadi memang penting sekali Bapak Ibu kita selalu bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana amal ibadah kita? Apakah amal ibadah kita itu sama dengan tahun-tahun yang lalu? Ataukah amal ibadah kita justru lebih buruk dari tahun-tahun yang lalu? Mudah-mudahan amal ibadah kita itu lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu. Sehingga kalau kita amal ibadah kita itu lebih baik, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, di dalam surat Al-Hasr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ayat ini ya. Ayat ini itu menjelaskan tentang bagaimana kita itu harus mengintrospeksi diri kita masing-masing untuk mempersiapkan amal untuk tahun yang akan datang. Atau dalam arti wa tandur nafsu ma qaddamat lighad, persiapkanlah bekal untuk hari esok. Hari esok di sini adalah hari akhir. Ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menyeru kepada kita semua. Menyeru apa? Hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu bertakwalah kepada Allah. Dan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikan amal ibadah kamu untuk hari esok. Jadi Bapak Ibu, kata wal tandur nafsum ma qaddamat lighad ini memiliki 5 arti, 5 makna. Yang pertama adalah muhasabah. Yang kedua adalah muqarabah. Yang ketiga adalah mujahadah. Yang keempat adalah munajah, dan yang kelima adalah mudzakarah. Ya. Jadi wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Ada 5 hal yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah muhasabah. Ya, muhasabah itu apa? Kita introspeksi diri kita. Jadi kita mengkalkulasikan apa sih amal-amal yang sudah pernah kita lakukan. Ya. Iman kita, niat kita, ibadah kita, akhlak kita, termasuk juga ilmu kita. Jadi kita harus bisa mengkalkulasi kira-kira niat kita itu sudah baik apa belum. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk apa Pak? Hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Cuman seringkali kita ya ketika menghadapi dunia yang kadang tidak menentu ini, kita sering lupa tujuannya hanya mengejar harta, tujuannya hanya mengejar wanita, pangkat, jabatan. Maka Bapak Ibu kita harus mulai bermuhasabah, introspeksi lagi, harus kembali menata niat kita. Ya, jadi niat kita niatkan sesungguhnya semua amal ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Ini sangat penting sekali. Jadi semua itu karena tergantung kepada niat, Pak. Innamal a'malu binniyat.
Bahkan kalau Bapak ini yang membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Jadi sebenarnya yang membedakan hanya satu, niat kok. Kalau bapak-bapak misalkan ada yang bekerja sebagai pedagang atau bekerja sebagai seorang petani, pedagang, guru. Nah, kalau misalkan Ustadz Fakih sebagai dosen, Ustadz Iqbal juga sebagai dosen, kalau niatnya adalah lillahi ta'ala, insya Allah semua itu akan menjadi amal ibadah. Tapi kalau kita tanpa niat, ya biasa saja, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, itu bermuhasabah dengan niat. Kemudian jangan lupa juga iman kita. Iman itu harus terus dijaga, Pak. Karena iman itu kan fluktuatif. Al-imanu yazid wa yanqus. Kadang-kadang kalau iman itu yazid, naik, kita semangat beribadahnya. Ya, rajin baca Quran, rajin berpuasa, rajin sholat sunnah. Tapi ketika iman itu yang usikum wa ya nafsi, kadang malas sekali. Maka Bapak Ibu, kita harus menjaga iman kita supaya iman kita terus bisa naik, ya. Andaikan turun wajar, tapi harus kita naikkan kembali. Karena kalau iman lagi turun, nah itu bahaya, Pak. Ya, semua itu kadang menjadi malas. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa nasru lil mu'minin. Ada dua perkara yang tidak boleh kita sampai hilang dari dua perkara ini, yaitu adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Kemudian wan nasru lil mukminin, dan juga menolong orang-orang mukmin. Nah, selain bermuhasabah niat, iman, juga jangan lupa terkait tentang ibadah kita. Nah, ini juga sangat penting sekali. Nah, bagaimana ibadah kita? Apakah sholat kita itu masih sama dengan tahun yang lalu atau hari-hari kemarin? Apakah kita masih baca Qur'annya males? Jadi kalau di antara kita masih ada yang sholatnya males-males, ya, baca Qur'annya males, puasanya males misalkan. Jadi mari di tahun ini kita niatkan kembali, kita tata hati kita rubah, mudah-mudahan hari ini dan yang hari akan datang kita bisa meningkatkan amal ibadah kita. Nah, itu yang pertama adalah muhasabah. Nah, sedangkan yang kedua adalah muqarabah. Muqarabah itu apa, Pak? Muqarabah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Ya, di antaranya dengan ibadah-ibadah, dengan sholat, ya, dengan zikir, dengan puasa, ya, dengan membaca Al-Quran, sehingga ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kita bisa merasakan ketenangan iman, ketenangan jiwa. Nah, di dalam surat Al-Kautsar disebutkan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini surat Al-Kautsar ini surat yang sangat pendek sekali. Ya, surat yang paling pendek di antara surat-surat yang lain, tetapi memiliki makna yang sangat besar. Ya. Jadi inna a'tainakal kautsar, walaupun sebenarnya khitabnya untuk Nabi Muhammad, tapi kalau kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan nikmat yang sangat banyak.
ya, nikmat kepada kita, ya, baik nikmat kesehatan, nikmat punya keluarga yang baik, tetangga yang baik, rezeki, ya, anak-anak yang soleh. Maka bagaimana cara kita itu mensyukurinya? Jadi disebutkan Bapak Ibu, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah telah memberi kita nikmat yang banyak. Nah, cara mensyukurinya yaitu dengan fasholli li rabbika wanhar. Jadi mensyukurinya yaitu dengan cara sholat kepada Allah, semata-mata beribadah hanya kepada Allah. Wanhar, dan juga apa? Berkurban. Karena sebagian harta yang kita miliki itu sesungguhnya adalah milik orang-orang yang tidak mampu. Nah, itu cara kita bermuqarabah, mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu jangan lupa sering-sering kita berzikir, ya. Jadi Nabi Muhammad itu pernah memberi suatu wasiat, Bapak Ibu, wasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Apa wasiatnya? Jadi kalau Nabi Muhammad itu memberi wasiat kepada sahabat, sesungguhnya wasiat itu diberikan kepada kita semua. Nah, Nabi Muhammad pernah berkata, ya Mu'adz, wallahu inni la uhibbuka, la tada'anna fi kulli duburin inda sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini wasiat yang diberikan Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi wasiatnya itu berupa apa? Doa. Kata Nabi Muhammad, ya Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, aku tuh sungguh sangat mencintaimu. La tad'anna fi kulli duburin inda sholat. Sehingga ketika Nabi Muhammad mencintai Mu'adz bin Jabal, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, jangan sampai kamu tinggalkan bacaan ini setelah sholat. Apa itu bacaannya? Kata Nabi Muhammad, Allahumma a'inni ala dzikrika. Artinya apa itu, Pak? Allahumma a'inni, ainayah itu apa? Pertolongan, ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku, ya, untuk bisa selalu mengingatmu. Nah, kira-kira zikir itu gampang atau susah, Pak? Zikir kepada Allah, zikir apa artinya? Menyebut, mengingat, ya. Zikir itu kan bisa menyebut, bisa mengingatkan. Bisa kita melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah, itu juga termasuk berzikir. Ya. Tapi dalam hal ini adalah mengingat Allah. Allahumma a'inni ala dzikra, ya Allah, tolonglah aku agar bisa selalu berzikir kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Yang kedua adalah syukur. Jadi sebenarnya wasiatnya tidak terlalu susah, Pak. Ya, simple, gampang, tapi terkadang melakukannya itu yang berat. Coba Bapak Ibu, berapa kali zikir setiap hari, Pak? Apakah zikirnya hanya ketika setelah selesai sholat? Harusnya kan enggak. Zikir itu setiap saat. Makanya ada ulama mengatakan seperti ini. Bagaimana cara Allah itu mengingat kita, Pak? Kapan Allah itu mengingat kita? Kapan, Pak? Iya. Kan di dalam surat Al-Baqarah jelas itu. Fadkuruni adzkurkum, kan? Ingatlah aku, sebutlah aku, kata Allah, kan?
maka aku akan mengingatmu, maka aku akan menyebutmu. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu ingin selalu diingat Allah, ingin selalu disebut-sebut oleh Allah, maka pada saat itu Bapak Ibu juga harus mengingat Allah. Nah, itu surat Al-Baqarah lembaran juz 2 lembar pertama Pak, yang paling bawah. Cuman ayatnya saya lupa ayat berapa ya Ustaz Fakih. Juz 2 yang lembar pertama Pak, paling bawah. Itu kalau di Al-Qur'an itu. Cuman ayatnya saya tidak hafal. Fadkuruni adzkurkum. Karena zikir itu sebenarnya mudah, tapi melaksanakannya terkadang susah Pak. Maka ada seorang ulama mengatakan gini, ada amalan ibadah berat, modalnya juga berat. Apa itu Pak? Haji. Haji itu kan berat itu kan, dan juga modalnya besar. Modalnya tidak hanya uang, tidak hanya materi, tapi juga fisik, tenaga. Terus ada yang ibadah berat, tapi modalnya ringan. Apa itu Pak? Zikir. Puasa. Ya, puasa itu kan berat, tapi modalnya cuma niat, gitu kan? Ringan kan? Puasa itu kan kadang berat kita puasa. Menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu kita. Nah, ada ibadah yang ringan dan modalnya juga ringan, yaitu apa? Zikir kan? Ya, padahal kalau kita tahu, ya pahala dari zikir itu sangat besar sekali. Jadi ketika Bapak Ibu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau ketika kita bersyukur kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita takjub melihat sesuatu, misalkan kita mengucapkan apa Pak? Masya Allah. Ketika ada musibah kita mengucapkan innalillahi, kan termasuk zikir, kan mudah sekali itu kan. Ya, zikir itu sangat mudah, tapi pahalanya sangat besar. Maka Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi Bapak Ibu perhatikan di hadis ini ya. Kalimatani itu apa? Ada dua kalimat. Khafifatani ala lisan. Khafif itu apa? Sangat ringan sekali. Ya. Sangat ringan sekali ketika diucapkan. Habibatani ila rahmat. Tapi kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakilatani fil mizan, dan sangat berat suatu saat ketika kita timbang, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka Bapak Ibu sering-seringlah kita mengucapkan kalimat-kalimat ini, memuji Allah. Kayak kalimat ini, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan sekali diucapkan kan? Tapi ringan ini sangat berat ketika suatu saat ditimbang. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, itu yang kedua, muqarabah. Nah, yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah itu apa? Kita harus bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum
subulana. Ya, orang-orang yang mau bersungguh-sungguh ya mendekat kepada Allah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Contoh misalkan Bapak Ibu, mungkin ada yang belum pernah berkurban ya. Mungkin ada yang belum pernah berkurban karena faktor ekonomi ataupun faktor-faktor lain. Tapi coba Pak, sekali-kali aja Bapak Ibu misalkan belum pernah berkurban, kita niatkan, ya Allah mudah-mudahan tahun depan aku bisa berkurban. Insya Allah kalau niat kita lillah, pasti Allah akan memberikan jalan, pasti itu. Oh, kita sering lihat ya Bapak Ibu, orang-orang yang haji itu jangan dikira orang-orang kaya semua. Itu ada yang mau jualan kerupuk, ada yang pedagang biasa, tapi karena tadi sudah punya niat, ya niatnya lillahi ta'ala, Allah pasti akan memberikan kemudahan, memberikan jalan kepada orang yang tadi meniatkan lillahi ta'ala. Jadi ya, salah satu tugas kita itu adalah bagaimana kita harus bersungguh-sungguh bermujahadah kepada Allah. Nah, saya ingin sedikit cerita Bapak Ibu. Ada salah satu sahabat, ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, namanya itu Sa'ban. Nanti berapa Pak? Sa'ban itu salah satu sahabat Nabi yang dia itu sangat rajin sekali. Jadi beliau memiliki kebiasaan setiap sholat pasti di paling depan dan mojok. Kenapa kok mojok? Karena beliau tidak ingin mengganggu sahabat yang lain kalau misalkan di tengah. Nah, itu kebiasaan setiap hari. Nah, suatu saat ketika subuh, Rasul ini kok tumben tidak melihat Sa'ban ini. Ya, namanya Sya'ban. Ini Sa'ban di mana nih? Biasanya beliau itu sholat berzikir dulu di pojok paling depan masjid. Nah, ini tidak suatu hari tidak terlihat kemana ini. Beliau nanya sahabat yang lain, tidak ada yang tahu. Nah, seketika itu setelah sholat subuh, ya kalau zaman sekarang mungkin kita bisa WA ke istrinya atau ke keluarganya, di mana nih sahabat. Kalau dulu kan enggak. Dulu belum ada alat komunikasi, sehingga pada saat itu Rasul dan para sahabat yang lain berkunjung ke rumahnya. Dan tahu Bapak Ibu berapa jam? Rumahnya itu sangat jauh sekali, hampir 3 jam rumah sahabat dari masjid ke rumah Sya'ban ini. Nah, sampainya di rumah Sya'ban, Rasul bertanya kepada istrinya, "Wahai istri Sya'ban, di manakah Sya'ban ini?" Kemudian istrinya menjawab, "Ya Rasulullah, Sya'ban ini sudah meninggal dunia." Dan Rasul mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tapi si istri tadi berkata kepada Rasul, "Tapi ya Rasul, tadi si Sya'ban ini sangat aneh sekali. Ketika sakaratul maut, beliau menyebut ada 3 hal. Yang pertama, kok enggak jauh. Kemudian, kok tidak baru. Kemudian, kok tidak semua." Jadi pas sakaratul maut, Sya'ban justru menyebut ini. Kok tidak jauh, kok tidak yang baru, dan kok tidak semuanya. Istrinya bingung, ini maksudnya apa ini ya Rasul? Kok sampai si Sya'ban ketika sakaratul maut menyebutkan 3 hal ini? Maka pada saat itu Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya manusia itu, Bapak Ibu, ketika nanti dalam keadaan sakaratul maut itu akan diperlihatkan secara sekilas semua amalan yang pernah kita lakukan. Jadi flashback secara sekilas. Nah, jadi apa maksud kok tidak lebih jauh? Ternyata Bapak Ibu,
Sya'ban itu kita tahu ya, beliau perjalanan dari rumah ke masjid itu hampir 3 jam. Nah, 3 jam itu kira-kira jauh buatan Pak? Jalan kaki ya. Kalau sekarang kan enak ya, pakainya semuanya motor. Kalau dulu nggak ada motor, ya. Adanya paling unta. Unta kalau yang punya, kalau yang tidak punya jalan kaki. Nah, karena melihat ternyata setiap langkah Sya'ban ini menuju masjid itu pahalanya sangat besar, ya. Sehingga Sya'ban mengucapkan apa? Kok tidak yang lebih jauh lagi? Ya. Karena melihat apa? Keutamaan pahala yang beliau dapatkan dari perjalanan beliau itu. Ya, padahal 3 jam ya, 3 jam itu atur berat. Tapi sahabat mengatakan kok tidak lebih jauh lagi? Sehingga kalau lebih jauh lagi aku akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Nah kemudian kok tidak baru? Maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu suatu saat ketika sahabat Sya'ban ini ingin ke masjid ya malam hari, kalau misalkan sekarang subuh jam berapa ini? 4 ya Pak ya sekitar 4.20, 4.30. Berarti kalau 3 jam berangkatnya jam berapa lagi? Setengah 2 atau jam 2-an ya. Itu kan sudah berangkat itu. Nah suatu ketika si Sya'ban ini memakai pakaian ya yang di dalamnya itu biasanya lebih bagus, lebih bersih ya. Sedangkan yang luar itu outernya kan ditaruh di luar. Nah, ketika dalam perjalanan beliau menemukan ada seseorang yang kedinginan. Kemudian si Sya'ban memberikan pakaian yang luar tadi. Jadi bukan yang baru. Nah, pada saat itu Sya'ban mengatakan, kok tidak yang baru? Sehingga kalau aku memberikan pakaian yang baru, maka aku akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Nah, itu maksud kok enggak baru. Nah, terus satu lagi, kok tidak semua? Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya jadi ketika Sya'ban lagi makan, sedang makan, ya, makan roti, Pak. Jadi kalau di Arab itu makanan pokok mereka tuh roti. Namanya ish. Ish itu terbuat dari gandum ya. Nah, roti ish gandum itu bulat. Ketika si Sya'ban sedang makan, kemudian ada seorang yang belum makan 3 hari. Ya wahai Sya'ban, saya belum makan 3 hari. Ya, sehingga si Sya'ban tadi merasa kasihan dan roti yang bulat tadi dipotong menjadi 2. Satu untuk Sya'ban, satu diberikan. Nah, tapi pada saat itu beliau mengatakan, kok tidak semuanya? Ya, karena andaikan roti itu diberikan semuanya, maka pahala yang didapat itu akan jauh lebih besar. Jadi itu Bapak Ibu. Ternyata kita itu dalam beribadah pun juga harus butuh mujahadah, butuh bersungguh-sungguh. Nah, kemudian yang keempat adalah mudzakarah. Ya, mudzakarah itu artinya adalah mengingat. Jadi bagaimana kita itu harus terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Dan yang kelima adalah munajah. Munajah itu bagaimana kita itu harus selalu meminta perlindungan kepada Allah. Kenapa kok kita harus selalu minta perlindungan? Karena tadi iman kita yazid wa yanqus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, di dalam surat Ali Imran seperti Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan Engkau condongkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Manusia itu sering seperti itu, Pak. Kadang saya sendiri juga ketika masalah banyak numpuk, ada ujian, iman tuh pas turun itu sangat berbahaya sekali.
Makanya kita itu diminta untuk selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta perlindungan, memohon maaf ya. Dan ini juga dilakukan oleh hampir semua para nabi. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam ya, ketika beliau melakukan maksiat, maksiatnya apa Nabi Adam? Apa Pak? Kesalahan Adam itu apa? Memakan buah khuldi ya. Iya. Tapi ketika beliau itu mengakui kesalahannya, maka beliau berdoa kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini bedanya Nabi Adam dan setan dan iblis. Kalau iblis enggak, justru kadang mereka tambah congkak, tambah sombong. Tapi Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, beliau langsung berdoa, ya Allah, saya zalim ya Allah, saya menzalimi diri sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Tapi kalau Engkau tidak memaafkanku ya Allah dan tidak mengasihiku ya Allah, maka aku akan termasuk orang-orang yang rugi. Terus bagaimana Nabi siapa yang dimakan ikan paus Pak? Nabi Yunus kan juga begitu. Jadi ketika beliau itu di dalam perut ikan paus, beliau kan berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. La ilaha illa, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Allah. Inni kuntu minal dzalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi hampir semua para nabi mengakui Pak, mengakui dosa-dosanya. Mereka mengatakan saya termasuk orang-orang yang zalim, maka segera untuk kita minta maaf. Termasuk diri kita masing-masing Bapak Ibu ya. Jangan sampai setiap hari kita lewatkan untuk tidak memohon ampun kepada mungkin diri kita merasa aku rak ngelakuin dosa, tapi belum tentu. Karena terkadang hati itu tidak ada yang tahu Pak ya. Hati condongnya kemana. Nabi Muhammad aja seorang yang maksum, yang beliau itu sudah dijamin masuk surga, beliau itu selalu beristighfar kepada Allah. Berapa sehari Pak? Tidak kurang dari 70 sampai 100. Itu Nabi Muhammad itu. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Dan beliau maksum. Maksum itu adalah tidak melakukan kesalahan. Tapi beliau tetap selalu meminta ampunan kepada Allah. Nah, apalagi kita, orang biasa, bukan siapa-siapa, bukan wali, bukan nabi, bukan juga keturunan Habib, tapi kita orang biasa, maka kita harus sering-sering memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasti ada 5 hal tadi Bapak Ibu. Walatan durnafsu ma qaddamat ibad. Kita harus introspeksi diri kepada 5 hal ini. Pertama, muhasabah. Kemudian kita harus muqarrabah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Terus mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Terus adalah mudzakarah, selalu mengingat Allah, dan munajah. Munajah itu selalu memohon ampunan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa memberi manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Terima kasih. Tasbih minallahi wa qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.